Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatullahi fil ardin ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk dari hamba-hambanya yang diberi taufik untuk selalu berdekat-dekat dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan dengan keluarga suci beliau yang memang menjadi pesan beliau sebelum beliau meninggal. Inni tarikun fikum tsaqalain kitaballah wa itrati ahla baiti. Jadi sebenarnya berbagai macam munasabah, baik itu wiladah maupun syahadah seperti pada malam hari ini, itu kita lakukan dalam rangka kita taat kepada Allah dan selanjutnya taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan pada malam hari ini kita memperingati syahadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kita mungkin sudah dalam banyak kesempatan, dalam banyak majlis kita memperingati tentang pribadi mulia dan agung Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, dan ada banyak hal yang telah kita dengar tentang kemuliaan dan keagungan beliau alaihassalam. Namun mengapa harus berulang dan diulang-ulang adalah agar kita tidak terpisah, agar kita tidak lupa, agar kita tidak jauh dari manusia-manusia yang dijadikan qudwah dan uswah di dalam agama ini. Jadi hadirnya kita di setiap munasabah, baik itu wiladah, syahadah, atau hari-hari besar lain terkait Ar-Rasul dan keluarga suci beliau alaihimussalam, adalah dalam rangka agar kita tidak terpisah dan tidak jauh dari mereka alaihimussalam. Tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, saya tidak akan masuk dalam biografi beliau karena insyaallah antum sudah sangat menghafalnya. Saya akan masuk pada bagian pertama dari tema yang hendak saya angkat pada malam hari ini, yaitu satu komentar atau keterangan
yang disampaikan oleh As-Sayyid Ali Al-Khamenei adamallahu dhillah, semoga Allah memanjangkan usianya sampai kedatangan Sahibul Asri wal Zaman ajrallahu ta'ala farajahu syarif. Dalam salah satu ceramah beliau tentang As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini akan kita jadikan pintu masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini. Beliau ketika berbicara tentang As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, beliau mengawali dengan salah satu ucapan Ar-Rasul tentang As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah, innallaha astafaki wa tahharaki. Wahai Fatimah, kata Ar-Rasul kepada putrinya, Allah telah memilihmu dan mensucikanmu. Innallaha astafaki wa tahharaki. Kemudian beliau berkata seperti ini. Mahma tahaddatsna an Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha falan nuwaffiyaha haqqaha. Kata beliau, seberapapun kita berbicara tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kita tidak akan pernah mampu dan bisa menunaikan haknya. Jadi seberapapun kita berbicara tentang keagungan dan kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu masih jauh dari seperti apa sebenarnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Falan nuwaffiyaha haqqaha fa inna ab'ada wujudi hadhil insiyah al-hawra. Kata beliau, karena dimensi-dimensi wujud dari manusia bidadari ini atau wanita bidadari ini, hadhir ruh al-mujarradah, dia sebut dengan ar-ruh al-mujarradah, hiya min jumlati ma yahulu duna ma'rifati syakhsiyat. Ya, jadi karena kita tidak bisa meliputi seluruh dimensi Az-Zahra alaihissalam, maka sebagai konsekuensi logisnya, ya, kita tidak akan pernah paham seperti apa sebenarnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Karena untuk memahami siapa Az-Zahra alaihissalam dituntut agar kita mengetahui seluruh dimensi wujudnya. Kalau ini tidak kita ketahui, ya berarti mohon maaf, Anda tidak akan pernah sampai pada seperti apa sebenarnya keagungan dan kemuliaan Az-Zahra alaihissalam. Inna hadhihi najma az-zahirah, kata beliau, bintang gemerlap ini, fi sama'i alamil khilqah, ya, di langit alam keberadaan, laisat hiya kama naraha, tidak seperti yang kita lihat, bal hiya asma min dzalika bikatsir. Dijadikan contoh, kalau kita melihat bintang gemerlap, ya, yang kita lihat ini loh, kan kita ngelihat bintang enggak? Insya Allah ngelihat ya. Nah, kalau ada yang tidak ngelihat boleh angkat tangan. Ya, insya Allah semua kita melihat. Tapi yang kita lihat tentang bintang ini sebenarnya tidak mewakili seperti apa sebenarnya bintang itu. Ya, karena hakikat bintang yang kita lihat itu jauh lebih luar biasa daripada apa yang mampu kita tangkap dengan mata fisik kita dari kejauhan ini. Ya, jadi diumpamakan seperti itu. Dan seperti itulah kita memandang keagungan dan kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita ketika melihat bintang, kita berdecak kagum, kita mengapresiasinya, kita mengaguminya, kita menganggapnya luar biasa, keindahannya, cahayanya, gemerlapnya. Tapi itu bukan berarti kita memahami seluruh daripada bintang itu, ya. Karena kita melihatnya dari tempat yang jauh, tapi kita tahu bahwa itu bintang, dia bercahaya, indah, tinggi.
Nahnu la nara min Fatimah Az-Zahra alaihi salam ghairus sutu wal lama'an. Kita belum melihat tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu kecuali ya cahayanya. Sama seperti kita melihat bintang itu. Kita tidak paham tentang bintang itu. Pokoknya ada benda yang nun jauh di sana yang cahayanya indah, gemerlap. Ya. Tapi yang kita tangkap cuma cahayanya. Di sana apa, ada apa, bagaimana, seberapa luasnya, ya kita tidak tahu. Cuma kita tahu bahwa pokoknya bercahaya deh. Ya, jadi ini sebagai sebuah metafora, ya. Jadi kita melihat atau memahami Az-Zahra alaihissalam sama dengan kita melihat bintang itu. Kita tangkap cahayanya, ya cuma itu tapi, ya tidak lebih daripada itu. Tapi pada hakikatnya lakinnaha a'zam min dzalika bikatsir. Tapi ketahuilah sebagaimana bintang itu jauh lebih agung daripada cahaya yang mampu kamu tangkap. Demikian pula Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam jauh lebih agung dari apa yang sudah Anda fahami tentang beliau alaihissalam. Nah, sekarang mulai masuk pada bagian yang penting. Ketika kita memahami bahwa dia adalah sesuatu yang bercahaya, megah, indah, tinggi, agung, mulia, besar. Pertanyaannya, lakin malladzi nastafidu nahnu minha? Apa yang bisa kita ambil faedah dan manfaat dari bintang itu, dari Az-Zahra itu, yang kita yakini bahwa dia mulia, bercahaya, agung? Famujarrad ilmina bi annaha Zahra la yujdi. Kalau cuma kita paham bahwa itu benda bercahaya, cuma sesuatu itu bercahaya, boleh jadi tidak terlalu memberikan manfaat bagi kita. Ya. Jadi kita paham bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu manusia yang luar biasa, agung. Kalau cuma itu, ya terus lalu apa? Dia agung, dia luar biasa. Terus dengan kau memahami keagungan dan kemuliaan Az-Zahra, apa yang kamu dapat? Ya. Jadi seringkali kita itu mengagumi, memuliakan sesuatu, tapi kita tidak pandai mengambil manfaat darinya. Kalau sekedar kita memuliakannya, mengagungkannya, la yujdi, tidak terlalu berarti itu. Dia pun tidak pakai kita apresiasi, dia seperti itu. Bintang itu mau Anda puja, tidak Anda puja, dia tetap seperti itu. Pujaan kita tidak akan menambah kemuliaannya. Sebagaimana seandainya kita mengabaikannya juga tidak akan menggugurkan, ya, cahayanya atau keluar biasaannya. Dalam riwayat yang juga dibaca oleh Sayyid Ali Al-Khamenei tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, setelah tadi innallah ya Fatimah innallah astafaki wa tahharaki, dalam salah sebuah ceramah ini juga beliau sampaikan hal ini. Di dalam riwayat kata beliau bahwa Sayyidah Fatimah itu tazharu li ahlis sama. Dia bukan hanya bercahaya bagi penduduk bumi, tapi bagi penduduk langit juga bercahaya. Tazharu li ahlis sama. Fa'ana wa antum lasna bisyai'in dhi qimah. Jadi kalau seandainya Az-Zahra alaihissalam itu bercahaya bagi penduduk langit, maka bagi kita penduduk bumi, cahaya Sayyidah Fatimah, pemahaman kita tentang cahaya Sayyidah Fatimah, kalau dibandingkan dengan ahlus sama, boleh jadi apa yang kita pahami itu tidak sebanding dengan apa yang mereka pahami tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Fa inna karubiyil mala'il a'la yaharuna min sutu'i Fatimah. Itu karubiyun, ya. Karubi ini maksudnya para malaikat, ya, atau orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala di al-mala'il a'la, di al-mala'il a'la itu yaharun, ya, mereka yaharun itu mereka sampai
Tidak habis pikir. Ya. Mereka kebingungan tentang cahaya ini. Ya Harun min sutu'i Fatimah salamullah alaiha, dari cahaya Fatimah alaihassalam. Kembali Sayyid Ali Amin mengatakan, lakin mal faedah allati nujniha nahnu min dzalik. Tapi faedah apa yang bisa kita ambil dari sosok Sayyidah Fatimah yang seperti ini? Beliau memberikan jawabannya. Nahnu alaina an natabayyana at-tariq bi musa'adati hadhihi an-najma az-zahira. Ya, sebagaimana bintang itu oleh penduduk bumi dipakai untuk menunjukkan arah. Ketika Sayyidah Fatimah itu najma, zahra, zahira, sesuatu yang itu tazhar nuruha li ahli sama dan sebagainya, kita juga harus pandai mengambil cahaya ini sebagai penunjuk jalan hidup kita. Ditangkap sudah ya maknanya ya. Nahnu alaina an natabayyana at-tariq bi musa'adati hadhihi an-najma az-zahira. Kalau bintang-bintang yang di langit ini, bintang-bintang fisik ini ya untuk arah kita di bumi agar kita tidak salah jalan. Kalau kita di laut namanya kita tidak salah arah, tidak sampai kita menyandarkan kapal kita di pantainya orang lain atau di tempat lain ya, tidak sampai kita tersesat di tengah laut ya, sebagai penunjuk jalan. Tapi penunjuk kemana? Sayyidah Fatimah ini penunjuk jalan kita kemana? Kata Sayyid Ali Al-Khamenei, at-tariq ilallah, jalan menuju Allah. Anda jadikan Sayyidah Fatimah sebagai cahaya yang mengarahkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tariq ilallah. Tariq al-ubudiyah, jalan penghambaan. Bagaimana cara Anda menghamba? Belajar dari dia. Belajar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Alladhi huwa sirat al-mustaqim. Dan jalan yang ditunjukkan oleh cahaya Fatimah adalah at-tariq al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim, jalan yang benar. Fa Fatimah nafsuha innama salakat hadhihi sabil hatta sarat Fatimah. Kata Sayyidah Al-Khamenei, Sayyidah Fatimah itu menjadi luar biasa seperti itu karena dia menjalani jalan yang lurus ini. Kalau dia tidak menjalani jalan yang lurus ini, dia tidak akan menjadi Fatimah. Fatimah menjadi Fatimah karena dia salakat. Ya, dia menjalani jalan ini. Innama salakat hadhihi sabil hatta sarat Fatimah. Nah, dan bukti bahwa beliau salamullah alaiha itu berhasil meniti jalan yang benar adalah apa yang kita baca dalam ziarah, ya mumtahanah, wahai sosok yang diuji. Kita ini mumtahan enggak? Kita diuji enggak? Sama. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita juga mumtahan. Sayyidah Fatimah juga mumtahanah. Bahwa sama-sama diuji, tidak ada beda antara kita dengan Sayyidah Fatimah. Tapi sejauh apa keberhasilannya, baru itu yang kemudian akan membuka jarak yang lebar antara kita dengan Sayyidah Fatimah alaihassalam. Ya mumtahanah. Ya, dalam ziarah itu kita baca, ya mumtahanah imtahanakillah alladzi khalaqaki. Jadi ini ya, jadi inti ini supaya kita masuk pada inti kehidupan. Jadi setiap kita berbicara tentang Ahlul Bait, kita mengambil pelajaran hidup. Pelajaran dari Sayyidah Fatimah adalah kita menyadari bahwa kita sama dengan Sayyidah Fatimah, kita diuji. Tapi apa yang membuat Sayyidah Fatimah luar biasa? Kita lihat lanjutan ziarahnya. Ya mumtahana imtahanakillah. Allah menguji Anda. Alladzi khalaqaki. Siapa Tuhan itu? Yang menciptakan kamu. Saya mau tanya, apakah Tuhan itu bukan yang menciptakan kita juga? Sama juga. Tidak beda-beda amat dalam hal ini kita dengan Sayyidah Fatimah, ya. Bahwa kita diuji, Sayyidah Fatimah juga diuji. Bahwa kita diciptakan Tuhan, sama juga Sayyidah Fatimah juga diciptakan Tuhan. Ya kan?
Kan Tuhan kita dengan Tuhan Sayyidah Fatimah bukan beda kan? Ya mumtahana, imtahanakillah alladzi khalaqaki qabla ayyahluqaki. Di sini bedanya. Bagian ini yang beda. Fawajadaki limamtahanaki sabirah. Tapi kemudian Allah menemukan Anda wahai Fatimah setelah mendapatkan ujian yang luar biasa itu, Allah menemukan Anda sabirah. Anda tabah, Anda sabar. Anda tidak keluar jalur. Anda tetap di as-siratal mustaqim. Anda bertahan. Tegar, teguh, kokoh, kuat, tough. Coba kita lihat. Kita dalam ujian-ujian ini kita sabirah enggak? Saya kasih bocoran ya, bahwa kita tidak sabirah. Ya, mungkin kalau di ruangan ini mata kita agak sulit berbuat dosa kan? Ya, tapi coba kita jalan-jalan ke pasar aja sebentar. Kira-kira mata kita sabirah enggak? Mudah-mudahan sabirah, ya. Kalau kita dalam obrolan yang lagi asik, ya, lisan kita ini sabar apa enggak? Kalau kemudian menghasut, menggunjing, ternyata kita tidak sabar. Dalam berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, kita ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas berarti kita tidak sabar. Jadi yang bedakan kita dengan Az-Zahra ketika diuji sama Allah, fawajadaki, ya, fawajadaki limamtahanaki sabira. Nah, tinggal kita lihat apakah Allah ketika menguji saya ini, kita sabir apa enggak? Itu masalahnya. Kalau enggak sabir, kan qudwah dia, kan uswah kan. Anda mencintainya kan. Anda mengaguminya kan, contoh. Pas Anda tidak akan sampai pada kesabaran beliau, tapi Anda berusaha untuk sabar. Ya, berusaha untuk mencontohnya, meneladaninya, menapaktilasi jejaknya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajjil farajahu. Naam. Nah, dalam rangka kita mengambil pelajaran dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu kita semua tahu hidup tidak lama. Dan sebagai konsekuensi logisnya itu juga tidak banyak riwayat dari beliau yang sampai kepada kita. Mungkin ada beberapa riwayat yang sampai, tapi di antaranya ada al-khutbah al-fadakiyah. Ya, padahal itu khutbah itu bukan predikat al-khutbah al-fadakiyah itu belakangan, tapi asalnya ini khutbah yang jami'ul usul wal ma'arif. Fadak itu hanya bagian kecil yang dibicarakan dalam khutbah itu. Jadi fadak bukan tema utama dalam khutbah yang dikenal dengan al-khutbah al-fadakiyah. Tapi karena isu besarnya yang banyak dibicarakan oleh tanah fadak, maka disebut al-khutbah al-fadakiyah. Padahal khutbah itu jauh lebih besar daripada fadak. Masalah fadak di khutbah itu mungkin cuma 2%. Dari keseluruhan khutbah itu hanya 2%. Ya. Jadi jangan sampai kita punya gambaran bahwa ini khutbah itu kan dinamakan oleh orang kan, bukan beliau yang namakan ini al-khutbah al-fadakiyah, tidak orang yang menamakan. Tapi khutbah itu jami' li usul ma'arifid din wa ma'alimihi. Ya, bicara tentang tauhid, tentang berbagai macam hal yang luar biasa, tentang agama ini secara keseluruhan. Di antaranya menyinggung masalah fadak. Sahih? Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap nama Al-Fadakiyah itu nama yang sakral. Enggak, itu hanya penamaan orang. Penamaan para ulama lah.
Ya. Dan kayaknya nama yang lebih awal ya, bahwa nama khutbah adalah khutbah yang jami'ul usul wal ma'arif, itu lebih tepat daripada al-khutbah al-fadakiyah, karena beliau menyampaikan khutbah itu bukan semata-mata karena fadak. Fadak itu hanya bagian dari yang dia jadikan itu bahan dalam ceramahnya. Nah, supaya kita tahu bahwa Sayyidah Fatimah itu urusannya bukan tanah fadak saja. Tanah fadak hanya bagian daripada kemadluman beliau alaihissalam. Nah, dan bahwa tanah fadak itu tidak terlalu penting bagi Sayyidah Fatimah dan Ahlul Bait alaihimussalam, itu adalah ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjadi khalifah pun tidak kemudian Imam Ali kemudian mengembalikan tanah fadak kepada Ahlul Bait, dianggap tidak penting itu. Anda tahu bahwa itu hak kami, Anda rampas. Paham ya? Bahwa bukan masalah yang terlalu urgent penting loh. Biasa mawon. Yang penting adalah ketika hak Sayyidah Fatimah Anda ambil, ini penting. Anda membuat Sayyidah Fatimah marah, itu penting. Tanah fadaknya biasa. Sahih? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, di dalam khutbah itu ada beberapa bagian yang menjadi permasalahan utama ya dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Jadi berbagai macam hal yang terjadi yang menciptakan kehancuran, ketidakstabilan, ya, diskriminasi di dunia ini dikarenakan tiga hal ini yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dalam khutbah itu beliau menyampaikan 3 poin ini. Jadi bagian kedua setelah tadi pengantar ya, kita masuk dari statement daripada Sayyid Ali Al-Khamenei tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu pelajaran penting dalam kehidupan umat manusia dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Faja'alallahu ya al-adla tansiqan lil qulub. Allah menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang mampu merajut hati-hati umat manusia. Faja'alallahu al-adla tansiqan lil qulub. 1, nanti akan kita bahas itu. Jadi poin utama apa? Keadilan. Kedua, wa ta'atana nizaman lil millah, dan menaati kami Ahlul Bait ya. Jadi pertama, faja'alallahul adla tansiqan lil qulub, keadilan. Poin utamanya keadilan. Kemudian wa ta'atana nizaman lil millah, dan ketaatan kepada kami adalah sebuah sistem yang benar untuk agama ini. Top ini sudah. Jangan kita bahas lebih jauh ya. Al-adla tansiqan lil qulub wa ta'atana nizaman lil millah. Ketaatan kepada kami itu sistem dalam agama ini. Jadi kalau Anda buang kami, agama ini kehilangan sistemnya. Tidak jalan agama ini, tidak ada kami. Nanti kita akan lihat ya. Wa ta'atana nizaman lil millah wa imamatana, dan kepemimpinan kami Ahlul Bait amanan minal furqah, itu jaminan keamanan dari perpecahan dan perselisihan umat. 3 hal ini keren. Keadilan pengikat hati,
umat manusia, hati-hati umat manusia. Ketaatan kepada kami, sistem dalam agama ini. Kalau Anda buang kami, agama ini kehilangan sistemnya. Dan kepemimpinan kami, jaminan kalian untuk jatuh dalam perpecahan dan perselisihan. Jadi agama ini, kalau ahlul baitnya dibuang dalam keterangan As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dan faktanya seperti itu, kalau ahlul bait dibuang, maka Anda akan kehilangan keadilan. Anda akan kehilangan sistem dalam beragama ini. Anda akan tidak pernah berhenti berselisih dan berpecah belah. Wa imamatana amanan minal furqan. Kita lihat dunia ini, kekacauan di dunia ini karena apa? Karena tidak adanya keadilan. Betul apa tidak? Jadi di mana-mana ya. Jadi pasti kalau Anda lihat ada demo yang paling kecil aja, pasti ada perlakuan yang sifatnya diskriminatif sampai orang itu demo. Karena ada hak yang diambil. Ada hak yang direbut. Anda melihat terjadinya perlawanan yang luar biasa dari rakyat Palestina selama beberapa minggu kemarin. Dan sampai sekarang masih berjalan. Masalahnya apa? Kenapa mereka berani berkorban? Kenapa mereka siap untuk memberikan seluruh yang mereka miliki? Karena mereka tidak mendapatkan keadilan, diperlakukan tidak adil. Dunia ini membutuhkan keadilan. Kalau tidak ada keadilan, hancur dunia ini. Jadi kalau tidak ada keadilan, hati tidak bisa bersatu, pasti perang kalau tidak ada keadilan. Nanti akan kita bahas siapa yang mampu menegakkan keadilan, akan kita bahas nanti. Tetap ya dalam durasi ceramah yang pada umumnya ya. Ya. Sistem. Siapa yang berani menolak bahwa kita tidak perlu sistem? Sistem. Kalau tidak ada sistem tidak jalan. Bayangkan sistem itu dalam sebuah tempat kecil saja, perusahaan kecil saja harus ada sistemnya. Kalau tidak ada sistemnya kacau balau itu. Bayangkan kalau seandainya dalam agama ini yang berbicara tentang kehidupan manusia dari A sampai Z, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, kemudian tidak ada sistemnya. Sekarang kita ambil contoh kecil. Agama ini tanpa ahlul bait kehilangan sistem. Maksudnya apa? Di antara sistem itu adalah rujukan kebenaran. Anda beragama Islam, Anda mau hidup ala Al-Quran, ya. Anda mau belajar Al-Quran dari siapa? Kalau Anda berikan Al-Quran ini kepada setiap orang, Anda akan dapat ribuan versi. Setiap kepala ulama menafsirkan sesuatu, saling bertentangan, saling menafikan, saling menegasikan, saling menyesatkan, bahkan sama-sama merujuk kepada Al-Quran, saling menyesatkan. Loh kok bisa? Loh Al-Quran kalau tidak pakai sistem, alih-alih jadi pemersatu, jadi bahan untuk pertumpahan darah. Sistemnya di mana? Di ahlul bait. Ya, apa tadi kata? Wa ta'atana nidhaman lil millah. Anda ini kalau mau beragama, jalannya itu taat kepada kami. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-Qur'annya juga ngomong begitu. Allah, Rasul, ulil amr. Harus ada yang memegang sistem ini. Al-Qur'an ini harus ada rujukannya. Harus ada penafsir hakikinya. Jadi Anda mau beragama, Anda beragama harus ada yang memegang sistem ini. Agama dasarnya Al-Quran, katakanlah Al-Quran. Oke, Al-Quran, siapa yang memegang Al-Quran? Kalau setiap orang jadinya ribuan versi, saling bertentangan, saling menegasikan, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Alih-alih jadi pemersatu, jadi bahan atau jadi pemicu perpecahan. Sahih.
Anda tidak bisa Al-Quran tanpa sistem. Dan sistemnya itu apa? Ahlul Bait wa ta'atana nidhaman lil millah. Sayyidah Fatimah sudah ngomong gitu. Anda kalau buang kami percuma, Anda tidak akan bisa beragama. Rasul pun juga mengatakan begitu. Inni tarikun fikum tsaqalain kitab Allah wa itrati ahli baiti. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kalau Anda hilangkan ini, Anda alih-alih dapat jalan yang benar, Anda dapat ribuan jalan yang tidak jelas entah kemana. Nah, seperti itu. Nah, jadi di antara yang membuat dunia ini kacau adalah tidak adanya keadilan, tidak adanya sistem, dan tidak adanya keamanan. Wa imamatana amanan minal furqoluh. Kalian ini sudah enak, kalian tidak disuruh untuk sibuk menentukan siapa yang memimpin. Tuhan yang menentukan. Pemimpin kalian tuh ini. Selesai permasalahan. Kalian mau milih sendiri, akhirnya kalian berebut. Kelompok ini ingin A, kelompok itu ingin B, kelompok ini ingin C, seterusnya begitu. Wa imamatana amanan minal furqa. Anda tendang kami, Anda kick kami, Anda selamanya hidup dalam perpecahan. Bahkan dalam beragama Anda akan berpecah terus. Sahih? Bayangkan agama dengan kemegahan yang seperti ini, dengan Al-Quran yang seperti itu, yang berbicara tentang semua aspek kehidupan, tidak punya sistem kepemimpinan. Come on, agama apa ini? Agama sempurna. Kalau agama tidak menunjukkan siapa pemimpinnya, maka itu bukan agama. Dia hanya bahan untuk Anda saling menumpahkan darah, saling berpecah. Wa imamatana amanan minal furqa. Anda tanya ini umat Islam, umat Islam yang banyak ini, terus jumlahnya kan bertambah kan? Sebagian orang merasa euforia dengan bertambahnya jumlah umat. Kalau saya kadang-kadang, ini kalau semakin banyak tapi tidak ada pemimpinnya, semakin kacau. Ya. Jadi kalau ada gerbong-gerbong, katakanlah gerbong-gerbong gerbong-gerbong kereta api semakin banyak, kalau depannya ini akan mengajak Anda pada kesesatan, pada jurang, yang akan masuk ke jurang semakin banyak. Jadi jangan bangga kita kalau ini tidak ada pemimpinnya, cuma satu gerbong. Jadi yang jadi korban cuma satu gerbong. Betul tidak? Tapi kalau semakin gerbong bertambah, tidak tahu ini kalau ke depannya mengajak mereka untuk terjun bebas ke jurang. Na'udzubillah min dzalik. Bunuh diri. Makanya kan umat Islam ketika meninggalkan Ahlul Bait, ketika ada umat Islam yang dibunuhi setiap hari seperti itu, ternyata umat Islam yang banyak ini betul-betul seperti ucapan Rasul, ibarat buih. Ya Rasul, apakah kita di zaman itu sedikit? Enggak, Anda banyak. Tapi seperti buih. Kenapa seperti buih? Karena tidak punya pemimpin. Masing-masing punya jalannya sendiri, tidak jelas. Jadi banyak tapi tidak bisa berbuat. Bayangkan Israel yang jelas-jelas diakui oleh seluruh umat Islam di tempat itu adalah penjajah, tapi pemimpin umat Islam tidak ada yang bisa menggerakkan umat Islam untuk memerangi ini, tidak ada. Masing-masing punya pilihannya sendiri, punya strateginya sendiri, punya sikapnya sendiri. Akhirnya rakyat Gaza yang hasbunallah wa ni'mal wakil, itu bangsa yang luar biasa, tapi korban dari meninggalkan Ahlul Bait. Dan yang salah siapapun yang punya andil dalam agama ini, dalam memarjinalkan, memojokkan Ahlul Bait, bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab atas setiap tetes darah umat Islam yang tertumpah. Jangan main-main.
wa imamatana amanan minal furqan. Anda tinggalkan kami, Anda hanya akan mewarisi perpecahan di antara kalian. Semakin banyak Anda, semakin berbahaya Anda dalam mengakhiri keberadaan diri Anda. Ya, jadi terus terang saja umat Islam ini kalau tidak kembali kepada Ahlul Bait, tidak perlu ada musuhnya. Di antara mereka sendiri sudah cukup untuk saling menghancurkan. Sebelum Israel ada ISIS enggak? ISIS ngajinya apa? Apa kitab dari planet Pluto? Hah? Kan Al-Quran juga kan, tapi dengan Al-Quran mereka bunuh umat Islam. Bayangkan ya, kalau tidak pakai pemimpin, ya tidak pakai sistem agama ini, akhirnya agama ditafsirkan sendiri, dipimpin sendiri, akhirnya menghasilkan ayo kita bunuh sesama Ahlul Quran, sesama Ahlul Qiblah kita bunuh, yaitu jadinya. Wa imamatana amanan minal furqa wa ta'atana nizaman lil millah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan kalau tadi ditinggalkan, jadi Ahlul Bait ditinggalkan sebagai sistem dan sebagai jaminan keamanan dari perpecahan. Kalau ditinggalkan yang ada apa? Yang ada adalah kezaliman, kekacauan, dan perpecahan. Dan inilah yang sekarang ini sedang dinikmati tanda kutip oleh umat Islam karena mereka meninggalkan Ahlul Bait. Tidak ada keadilan, ya, tidak ada sistem dalam beragama. Bahkan dalam beragama mereka gamang, galau, ngacau, dan mereka tidak punya pemimpin. Berpecah belah mereka banyak, tapi saling menegasikan. Nah, kita akan masuk pada bagian akhir ya. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya akan menguatkan tentang posisi Ahlul Bait ini dari surat Al-Fatihah. Dari apa? Nah, jadi sebenarnya Al-Quran itu kalau mau kita baca dengan ketulusan dan kejujuran, Al-Quran itu mengarahkan kita kepada Ahlul Bait. Mengarahkan kita kepada siapa? Kepada Ahlul Bait. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat kita kan, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berikutnya, apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Penting tidak kita ini berjalan di jalan yang benar? Penting apa tidak? Logika sederhana. Penting. Ya, penting. Ya, itu kalau jalan tidak benar, Anda bahkan mau berkunjung ke teman atau ke saudara tidak sampai Anda, karena jalannya keliru, tidak akan sampai Anda. Cuma nyambangi dulur. Kalau jalannya keliru, gak tutup-tutup, mek nyambangi tok loh. Ya. Oke. Karena itu urusan jalan yang benar itu penting. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim? Waduh, kalau Anda tanya penafsir, insyaallah ada ratusan buku yang saling bertentangan. Tapi kita mencoba untuk jujur dengan Al-Quran. Jujur toh. Cuma jujur. Ya. Ini dek-dekan. Gampang-gampangan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Loh, lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata siratal mustaqim itu bukan jalannya itu seperti ini, enggak.
ini jalannya orang-orang. Berarti untuk mencari as-siratal mustaqim kita harus mencari orang-orang yang sudah diberi tahu tentang jalan yang lurus ini. Paham enggak? Ulangi ya, saya ulangi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Orang langsung siratal mustaqim itu begini. Enggak, Al-Qur'annya nafsirkan. Gak perlu kau yang nafsirno. Bukan Anda yang menafsirkan, Tuhan yang ngomong. Kata Tuhan, ini jalannya siapa al-mustaqim ini? Jalannya orang-orang. Anda harus mencari orang-orang itu. Jadi bukan sebuah konsep yang harus Anda cari. Enggak nih, Anda cari orangnya. Jalannya orang-orang. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Jalannya orang-orang yang Allah memberikan anugerah kepada mereka. Berarti Anda harus cari alladzina tadi itu, ya. Ini jalan ini di orang untuk Anda ikuti toh. Anda tidak disuruh mengkonsep jalannya seperti apa. Enggak. Itu enggak Qur'ani. Saya ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jalannya orang-orang. Berarti yang kita cari jalannya apa orangnya? Ya orangnya, jelas sudah. Ya, jalannya orang. Jadi untuk urusan as-siratal mustaqim, aku melok sopo, aku manut karo sopo. Itu kalau Anda mau jujur dengan Al-Quran. Sahih? Nah. Belum selesai. Saya katakan ini mengantar Anda kepada Ahlul Bait. Tidak pakai ndak. Saking gampangnya ayat ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ya yang Allah memberikan anugerah ya kepada orang-orang ini. Jadi ini jalannya orang-orang ya. Orang-orang yang bagaimana? Orang yang diberi anugerah oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him alladzina alaihim, him kembali pada alladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lah sapa him iki? Dua sifatnya. Ghairil maghdubi. Him ini bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Sekarang kalau orang yang tidak dimurkai Allah itu hanya orang yang suci. Karena kalau yang pernah berbuat dosa, ketika dia berbuat dosa dia mendapat murka Allah. Ini jalannya orang yang tidak pernah dimurkai. Khairil maghdubi kok. Jadi kalau Anda ngikuti orang yang pernah maghdub, apa yang sedang maghdub atau berkemungkinan maghdub, itu bukan jalan al-mustaqim. Ulang lagi ya. Ini supaya Anda setiap kali sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, langsung Anda ke Muhammad wa alu Muhammad, Kak Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, ke orang-orang suci. Ghairil maghdubi, lo berarti kudu suci. Sebab kalau enggak suci yang pernah berdosa, berarti dia pasti maghdub. Berarti siratal mustaqim ini mengharuskan adanya orang suci. Karena kalau enggak ada orang suci, enggak ada ini al-mustaqim ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalannya kan orang-orang kan, kita nyari orang. Orangnya seperti apa? Ghairil maghdubi, yang tidak pernah mendapat murka Allah. Ghairil maghdub, mutlak. Tidak pernah dapat murka. Berarti tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah zolim, tidak pernah macam. Kemudian tidak hanya itu loh, waladhdallin, gak tahu keliru. Loh, kalau orang keliru belum tentu salah loh ya, belum tentu dapat murka. Oh nggak ngerti keliru, nggak mungkin disenangi pangeran. Oh nggak ngerti. Tapi ini dua sifatnya ya, nggak pernah mendapat murka dan nggak pernah keliru. Berarti Anda nggak boleh ngikuti orang yang berkemungkinan keliru, nggak boleh Pak. Makanya harus orang suci. Waladhdallin, nggak pernah sesat. Jelas ya? Ternyata Ahlul Bait ada di Al-Fatihah, bendino diboco. Tapi kalau tidak jujur dibacanya ya kita kemana-mana nanti akhirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina. Jalannya orang-orang, berarti kudu golek uang, ojo golek dalan, golek uang. Kon melok uang, engko wong iki nandi melok.
masih nyemplung sumur melo. Ini bahasa kasarnya ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, him. Jadi siapa ini orang-orang ini? Dua kriterianya. Ghairil maghdub, tidak pernah dapat murka. Berarti gak tahu. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Ya kudu suci, kudu maksum. Waladhdallin, ya. Dan dia tidak pernah sesat, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Jelas ya? Jadi ternyata ahlul bait alaihimussalam itu ada di dalam surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sengaja saya ulang-ulang dalam rangka menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Sekali lagi, bukan jalan yang bagaimana. Ini jalannya orang-orang. Siratal ladzina. Berarti Anda harus mencari orang. Alladzina siapa? An'amta alaihim. Allah yang berikan, orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Him, alaihim. Siapa him? Dua sifatnya. Ghairil maghdub, yang tidak pernah dapat murka. Berarti tidak pernah berbuat dosa, karena dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Jadi harus orang suci. Waladhdallin, bukan hanya suci, orang yang tidak pernah keliru. Karena boleh jadi orang yang berbuat keliru tidak mendapat murka Allah, tapi dia tidak tahu keliru, sangat mungkin. Tidak harus orang yang keliru dapat murka Allah. Tapi ini dua sifatnya. Dia sudah tidak pernah mendapat murka, dia juga tidak pernah keliru. Waladhdallin. Berarti jalan ini hanya tersimpul pada orang-orang suci. Nah, kemudian kalau kita kembalikan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah orang yang di antara sifat-sifatnya adalah ya Fatimah innallaha la yaghdab. Ini manusia sampai-sampai bisa menjadi ukuran atau barometer amarah Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah, innallaha la yaghdab li ghadabiki. Allah akan murka dengan murkamu. Ini berarti manusia sudah sampai pada dia bukan hanya tidak mendapat murka Allah, tapi marahnya dia bisa menjadi alasan bagi marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda li ridhaki. Dan akan rela dengan kerelaanmu. Dan karena itu juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjadikan rela dan amarah ini menjadi ukuran. Jadi marah dan relanya Sayyidah Fatimah menjadi ukuran. Artinya kalau ada orang yang membuat Sayyidah Fatimah murka, berarti dia maghdub indallah Subhanahu wa taala. Ya, yang maghdub indallah tidak bisa memegang as-sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, insyaallah 3 poin tadi dari mulai pintu masuk yang kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Khamenei adamallahu dhillah, dan juga tentang 3 poin penting yang pernah diucapkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra tentang keadilan, tentang sistem dalam agama, dan juga tentang bagaimana Ahlul Bait menjadi jaminan keamanan bagi umat manusia dari perpecahan, dan juga tentang makna as-sirat al-mustaqim yang berarti jalannya orang-orang yang tidak pernah mendapat murka Allah dan tidak pernah keliru. Jadi meniscayakan
untuk kita mengikuti orang-orang yang maksum. Nah, mudah-mudahan 3 poin tadi bisa kita pahami dan bisa menjadi tambahan ya pada keyakinan kita terhadap ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Namun kita semua tahu bahwa sosok yang luar biasa ini, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ini adalah sosok yang mengalami pengabaian, penindasan, ya, kezaliman dari umat yang begitu rupa, ya, sehingga kalimat sulit untuk kita urai tentang apa yang menimpa Az-Zahra alaihissalam. Tapi saya yakin antum semua sudah sering mendengar apa yang menimpa Az-Zahra alaihissalam, dan yang perlu kita jadikan pelajaran adalah jangan sampai Az-Zahra di masa kita terabaikan kembali, termarginalkan kembali, terlupakan kembali, tertindas kembali. Itu tanggung jawab kita. Kita yang telah mengenal Ahlul Bait, mengenal Ar-Rasul, mengenal As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kita harus tidak pernah berhenti untuk mendakwahkan, dan bahkan sebelum mendakwahkan untuk terus mendalami tentang keagungan Ahlul Bait alaihimussalam, untuk kemudian bisa kita sampaikan seluas-luasnya kepada umat manusia, baik dalam obrolan-obrolan di rumah tangga, ya, obrolan kita dengan teman-teman, atau kalau seandainya di antara kita ada yang dapat kesempatan untuk berbicara di mimbar, atau punya kesempatan untuk menulis, untuk sharing sesuatu tentang Ahlul Bait alaihissalam, itu menjadi tanggung jawab kita. Karena selama umat tidak kembali kepada Ahlul Bait, maka umat ini tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Umat ini tidak akan pernah mendapatkan sistem dalam beragama, dan umat ini tidak akan pernah selesai dari perpecahan mereka. Faja'alallahu al-adla tansiqan lil qulub wa ta'atana nizaman lil millah wa imamatana amanan minal furqan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Adzamallahu ujurakum. Mudah-mudahan Allah mengagungkan pahala-pahala antum atas kesedihan yang antum jalani saat antum mengingat apa yang menimpa Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.